Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Masih semangat ya? Bertemu lagi dengan Ustazah dengan materi PPKN subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Kemarin kita sudah belajar tentang sila Pancasila dan simbol sila Pancasila. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali simbol sila Pancasila dan penerapannya dengan teman bermain. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda yang besar dan gagah perkasa. Kalian bisa melihat perisainya. Di dalam perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang penerapan sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4 sampai dengan sila ke-5 di tempat bermain. Di sini Ustazah akan memberi contoh tentang penerapan sila pertama, Pancasila, di tempat bermain. Contohnya adalah 1. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, anak-anak, seasik apapun kita bermain, kita tidak boleh lupa dengan ibadah. Kita harus mendahulukan ibadah atau sholat, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Yang kedua, contohnya teman yang beragama Islam ingin ketika azan duhur harus diberi kesempatan untuk beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, itu anak-anak contoh penerapan sila pertama di tempat bermain. Selanjutnya, penerapan sila kedua di tempat bermain. 1. Mematuhi peraturan dalam permainan. 2. Membantu teman yang jatuh ketika bermain. Ketiga, switch untuk menentukan kelompok bermain. Yang keempat, mengajak teman bermain tanpa membeda-bedakan teman. Nah, anak-anak, masih ingatkah simbol sila ketiga? Masih ingat ya? Contoh penerapan sila ketiga yaitu 1. Bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan agama atau suku. Siapapun teman kita, kita harus bermain bersama tanpa membedakan suku. Nah, yang kedua, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Nah, mentang-mentang dia kalah kita mengejek, tidak boleh. Mentang-mentang kita menang terus kita sombong, tidak boleh ya anak-anak. Harus kita saling menghargai menang dan kalah. Yang ketiga, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang keempat, mau menerima kekurangan teman. Nah, apapun kekurangan teman kita ketika dia bermain sama kita harus menerima ya. Yang kelima, tidak memilih teman saat bermain. Nah, apapun keadaan teman, tuh aku nggak mau sama teman itu, dia pendek, dia tinggi, atau dia hitam. Nah, apapun fisik teman kita, bagaimanapun teman kita tidak boleh memilih teman, mereka adalah sama. Nah, anak-anak, yang berikutnya contoh penerapan sila keempat saat di tempat bermain, yaitu musyawarah. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain adalah 1. Berdiskusi tentang aturan permainan. Yang kedua, menerima keputusan dengan lapang dada. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak jika
membuat peraturan permainan. Nah, dalam membuat peraturan permainan kita harus sama-sama legowo atau bisa menerima dengan lapang dada, apapun itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain. Contohnya, berbagi makan dan minum secara adil dengan teman. Nah, apapun yang kita miliki, kita harus berbagi sama teman-teman secara adil. Jangan yang satu dikasih, yang satu nggak dikasih. Harus adil ya. Yang kedua, bermain bersama teman harus adil, tidak boleh curang. Jelas itu, tidak boleh curang. Yang ketiga, bergotong royong membersihkan tempat bermain. Nah, anak-anak, sebelum atau sesudah kita bermain, harus kita membersihkan tempat bermain kita agar ketika kita bermain lagi, kita enak untuk mengambilnya atau bermain di tempat itu lagi. Jadi tidak kotor, tidak jorok ya. Yang keempat, memuji kehebatan teman. Kita juga perlu memuji kehebatan teman ketika teman kita berhasil atau menang dalam suatu permainan. Yang terakhir, bermain sesuai dengan giliran ya, alias jangan berebut. Ketika giliran kita harus main, ketika giliran berjaga ya kita harus berjaga. Nah, anak-anak, bisa dimengerti ya penjelasan Ustazah. Kalian pelajari lagi dan dibaca-baca lagi agar bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi yang Ustazah sampaikan tadi. Semoga kalian mengerti. Tetap semangat, jaga kesehatan. Cukup dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.